Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan materi pertemuan ke-11, yaitu manajemen dana bank syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu manajemen dana bank syariah. Jadi, manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Jadi, seperti yang ada dalam bank-bank konvensional lainnya, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. Jadi, bank syariah ini mempunyai peran untuk menyalurkan dana-dana masyarakat yang bisa dibilang orang kaya lah, bisa dibilang orang kaya. Nanti orang kaya itu kan nabung, dan terus uang dari tabungan orang kaya itu akan disalurkan kepada orang-orang yang tidak mampu dalam bentuk pembiayaan dan lain sebagainya. Sumber-sumber dana bank syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan dan dana merupakan masalah bank yang paling utama. Tanpa dana yang cukup, bank tidak bisa berbuat apa-apa. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus atau berangsur-angsur. Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari yang pertama, modal inti atau core capital, yang kedua, kuasi ekuitas atau mudharabah account, dan yang ketiga, dari wadiah atau dana titipan. Yang pertama, modal inti atau core capital. Modal ini merupakan dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham, yakni pemilik bank. Dan modal inti ini terdiri dari yang pertama, modal yang disetor pemegang saham, yang kedua cadangan-cadangan, dan yang ketiga laba yang ditahan. Kemudian, sumber dana bank syariah yang kedua terdiri dari mudharabah account atau kuasi ekuitas. Mudharabah account adalah bank menghimpun dana atas prinsip mudharabah, yaitu adanya akad kerjasama antara pemilik dana atau sohibul mal dengan pengusaha atau mudharib untuk menjalankan bisnis bersama. Dan di dalam bisnis bersama, pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Kemudian, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan rekening tabungan mudharabah. Kemudian, sumber dana bank syariah yang ketiga berasal dari wadiah atau dana titipan. Jadi, sumber dana titipan adalah dana dari pihak ketiga yang dititipkan kepada bank, yang pada umumnya berupa giro atau tabungan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alokasi penggunaan dana bank syariah. Setelah bank syariah dapat dana dari pihak ketiga atau dari nasabah, maka bank syariah itu wajib menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah itu sendiri. Nah, pengalokasian dana ini dilakukan pasti dengan sedemikian rupa sehingga akan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para nasabah. Namun pada intinya, bank itu akan mengalokasikan dananya ke dalam dua bagian penting dari aktiva bank itu sendiri. Yang pertama adalah earning asset.
Apa sih earning asset itu? Earning asset itu adalah aset bank yang digunakan untuk dapat menghasilkan sebuah pendapatan. Nah, biasanya aset-aset yang dipunyai bank ini akan disalurkan ke dalam beberapa bentuk investasi, yaitu berupa pembiayaan-pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Nah, pembiayaan-pembiayaan ini memiliki 4 prinsip. Yang pertama adalah musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan. Kemudian ada mudorobah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian ada al-bai' atau pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli, baik berupa murabahah, salam ataupun istisna. Kemudian yang terakhir adalah ijaroh atau pembiayaan berdasarkan prinsip sewa. Ijaroh di sini bisa ijaroh biasa maupun ijaroh muntahiyah bitamlik ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah non-earning asset. Apa sih non-earning asset ini? Kebalikan dari earning asset, non-earning asset ini adalah aset-aset yang tergolong tidak memberikan pendapatan atau tidak menghasilkan pendapatan. Nah, mereka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah al-qard, aktiva tunai, dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Al-qard di sini, Bank Syariah pasti menggunakan qardul hasan. Kenapa? Karena Bank Syariah dilarang untuk meminta imbalan dari para penerima qard. Yang mana dalam kegiatan ini Bank Syariah tidak akan memperoleh penghasilan sepeser pun. Kemudian ada aktiva tunai atau cash asset. Nah, dalam kegiatan ini Bank Syariah juga tidak memperoleh penghasilan apapun. Namun, cash asset ini merupakan instrumen yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang ingin menarik dananya secara tunai. Selanjutnya, yang terakhir adalah penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Sebenarnya, penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan apapun atau tidak menghasilkan pendapatan apapun untuk Bank Syariah. Namun, kegiatan ini dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan bank dalam memfasilitasi pelaksanaan operasional Bank Syariah itu sendiri. Contohnya, seperti mereka butuh gedung atau bangunan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Kemudian mereka juga membutuhkan kendaraan atau peralatan lainnya yang digunakan bank dalam rangka untuk menyediakan layanan-layanan yang dibutuhkan para nasabahnya. Selanjutnya adalah gambar siklus dan distribusi dana di Bank Syariah. Jika kita lihat dari siklus ini, Bank Syariah itu berada di tengah-tengah antara masyarakat pemilik dana dan masyarakat yang menggunakan dana atau masyarakat yang membutuhkan dana. Itu berarti bahwa Bank Syariah itu memiliki fungsi yaitu intermediary atau perantara antara masyarakat yang punya dana atau kelebihan dana dengan masyarakat yang pengguna dana atau masyarakat yang membutuhkan dana. Nah, coba kita lihat dari awal siklusnya, yaitu masyarakat pemilik dana akan memproses penghimpunan dana kepada Bank Syariah. Ketika masyarakat itu mempunyai kelebihan dana, maka mereka akan memproses dananya untuk dihimpun kepada Bank Syariah. Nah, kemudian ketika Bank Syariah itu telah mengumpulkan dana dari pihak ketiga atau dari masyarakat yang punya dana lebih itu, maka Bank Syariah itu wajib menyalurkan dananya ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan. Salah satunya adalah mereka pasti menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau masyarakat pengguna dana. Maka dari itu, setelah bank mendapatkan himpunan dana dari masyarakat pemilik dana, maka Bank Syariah itu akan memproses untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat pengguna dana. Ketika semua operasional itu telah terjadi, maka nantinya Bank Syariah akan memberikan bagi hasil kepada masyarakat pemilik dana sesuai dengan akadnya. Namun kalau masyarakat pemilik dana itu menggunakan akad wadiah, maka tidak akan ada yang namanya bagi hasil. Kemudian begitu juga dengan masyarakat pengguna dana. Bank akan memberikan bagi hasil kepada masyarakat pengguna dana ketika masyarakat pengguna dana ini menggunakan akad yang memiliki prinsip bagi hasil. Nah, konsep penghimpunan dana dari Bank Syariah itu berasal dari dua sisi, yaitu dari
penghimpunan dana wadiah, dan mudharabah. Kemudian untuk konsep penyaluran dananya itu terdiri dari 3 saluran, yaitu bisa berupa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Kemudian bisa juga dengan prinsip jual beli, contohnya seperti akad murabahah, istisna dan salam. Kemudian bisa berupa ujroh atau prinsip sewa, baik ijaroh maupun ijaroh muntahiyah bitamlik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis produk dana bank syariah. Nah, bank syariah itu sendiri dananya dipakai untuk beberapa produk. Yang pertama, untuk kontrak akad mudharabah dan kontrak akad musyarakah. Kemudian yang kedua, kontrak jual beli. Yang ketiga untuk kontrak ijaroh. Kemudian yang terakhir untuk surat berharga syariah dan investasi lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana skema dari 4 produk tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana skema mudharabah dan juga musyarakah. Skema yang pertama yaitu dari akad mudharabah. Mudharabah sendiri yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Yang pertama sebagai sohibul mal, yang mana menyediakan seluruh dana 100% yang akan dijadikan modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola dana. Contohnya pihak bank dan nasabah ingin mengerjakan suatu proyeksi atau suatu usaha. Nah, ketika berlangsungnya akad, maka proporsi bagi hasilnya juga telah ditentukan sesuai kesepakatan. Ketika adanya kerugian saat menjalankan usaha, yakni bukan dari kelalaian nasabah, maka kerugiannya ditanggung dari pihak bank. Nah, kemudian yang terakhir, proses usaha berjalan keuntungan dibagi sesuai nisbah dan dari pihak nasabah mengembalikan modal kepada bank. Skema selanjutnya yaitu dari akad musyarakah, yang mana dari pihak nasabah mengajukan permohonan dana terhadap bank untuk membangun suatu usaha. Kemudian bank dan juga nasabah berkontribusi dalam usaha tersebut. Adanya keuntungan dan juga kerugian dari proyek tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Skema selanjutnya yaitu dari kontrak ijaroh. Pertama, nasabah membuat permohonan pembiayaan penyewaan kepada bank syariah, yaitu sebuah rumah selama 1 tahun dibayar secara cicil. Yang kedua, bank menyewakan rumah tersebut sebesar 10 juta 1 tahunnya, dibayar cash. Yang ketiga, bank menyewakan secara cicil per bulannya 1 juta dengan menggunakan akad ijaroh. Yang keempat, rumah digunakan atau dimanfaatkan oleh si nasabah. Yang terakhir yaitu nasabah membayar biaya sewa tiap bulannya terhadap bank sesuai ketentuan. Yang terakhir yaitu surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya. Mereka berinvestasi dengan cara beli-membeli obligasi atau saham di tempat lain, dengan kemungkinan mereka itu memiliki kelebihan dana dan dipakai untuk berinvestasi, dan mereka juga membuka invest untuk orang yang ingin berinvestasi ke bank syariah tersebut. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan 2 slide terakhir, yaitu terkait dengan pendekatan apa sih yang digunakan bank syariah dalam mengalokasikan dananya. Yang mana pendekatan ini kami ambil dari 2 pendekatan. Yang pertama adalah pool of fund approach, kemudian yang kedua adalah asset allocation approach. Pool of fund approach ialah penempatan dana bank yang tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan langsung dengan sumber dana, seperti sifatnya atau jangka waktunya,
maupun tingkat harga perolehannya. Nah, ketika kita lihat dari gambar ini, sumber dana berasal dari 3 pokok utama sumber dana, yaitu wadiah, mudharabah mutlaqah, musyarakah, yang mana di sini langsung dikumpulkan ke dana pool atau pusat pengumpulan dana, kemudian langsung dialokasikan kepada beberapa sumber alokasi dana, yaitu primary reserves, secondary reserves, core, musyarakah, mudharabah, murabahah, salam, istisna, ijarah, dan aktifah. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih mudharabah mutlaqah masuk kepada dana pool atau pusat pengumpulan dana? Karena mudharabah mutlaqah sendiri adalah kerjasama atau mudharabah yang mana dalam menghimpun dana itu nasabah tidak memberikan syarat apapun kepada bank, sehingga bank itu dapat mengelola dana yang dihimpun secara bebas tanpa memperhitungkan kira-kira harus bisnis apa dan seberapa dia dapat memakai uang yang dihimpun. Jadi bebas karena nasabah sendiri tidak menentukan syarat tertentu kepada bank. Kemudian yang terakhir adalah sumber dananya, yaitu mudharabah muqayyadah, yang mana langsung dialokasikan kepada special investment. Kenapa langsung dialokasikan kepada special investment? Karena dari pengertiannya sendiri, mudharabah muqayyadah itu adalah kerjasama yang mana akad kerjasama yang mana nasabahnya itu memberikan prasyarat tertentu kepada bank untuk memakai dana nasabah yang dihimpun. Misalkan bank diperbolehkan untuk mengalokasikan dananya kepada investasi tertentu atau bisnis tertentu, ataupun memakai sebagian kecil dari dana yang diinvestasikan oleh nasabah tersebut. Dan yang selanjutnya adalah pendekatan asset allocation approach, yang mana pendekatan ini adalah pendekatan yang menempatkan dana ke berbagai aktiva dengan mencocokkan masing-masing sumber dananya ke jenis alokasi dana sesuai dengan sifatnya, jangka waktunya, maupun tingkat harga perolehan sumber dananya. Di sini ada 4 sumber dana. Yang pertama adalah wadiah. Nah, wadiah ini akan langsung dialokasikan ke beberapa alokasi penggunaan dana, yaitu primary reserves, secondary reserves, core, murabahah, kemudian ada ijarah, IMBT, dan salam. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah, yang mana akan langsung dialokasikan ke berbagai alokasi penggunaan dana, yaitu yang pertama ada secondary reserves, murabahah, istisna, ijarah, IMBT, salam, mudharabah, dan musyarakah. Selanjutnya ada sumber dana mudharabah muqayyadah, yang mana langsung dialokasikan ke penggunaan dana, yaitu murabahah, istisna, ijarah, IMBT, mudharabah, dan musyarakah. Kemudian yang terakhir adalah musyarakah, akan langsung dialokasikan kepada penggunaan dana, yaitu secondary reserves, core, istisna, ijarah, IMBT, salam, mudharabah, musyarakah, dan aktiva tetap. Untuk teman-teman semua jangan bingung ya ketika melihat gambar sumber dan penggunaan dana berdasarkan asset allocation approach ini. Kenapa? Karena di sini kami sudah langsung mencocokkan sumber dana dan penggunaan dananya sesuai dengan warna panah, yaitu wadiah dengan warna panah hitam, mudharabah mutlaqah dengan warna panah merah, kemudian mudharabah muqayyadah ada warna biru, dan musyarakah dengan warna hijau. Jadi ketika teman melihat gambar ini, maka langsung dilihat sumber dananya wadiah. Oh, berarti pengalokasian dananya kita lihat panah yang hitam. Itu ada di mana aja gitu ya teman-teman. Terima kasih.